waktu terus nggak pakai tulis lagi gitu ya tadi. Kenapa nggak pakai tasnya? Kemana-mana terus bangun kenapa nih ya? Terus datang sekolah terlambat lagi kan? Nggak pakai kaos kaki. Kok bisa kemana-mana? Hobi nonton film ya? Sama, ibu juga nonton film. Tapi kira-kira kalau datangnya kesiangan jam 8 si Rizky menang berapa? Iya, keyakinan sekolah kita kalau ke sekolah kita harus datang lebih awal. Kita pembiasaan pagi hari Sabtu kan jam 7.15 ya. Jadi kira-kira keyakinan kelas yang dilanggar apa itu? Tidak pakai kaki berarti sudah tertib ya. Besok mau diulang lagi ya. Berarti kalau gitu bagaimana memperbaiki kesalahannya? Iya, tidurnya lebih awal supaya hidup terburu-buru. Bisa dilakukan besok? Bisa, yakin itu? Besok berusaha bangun lebih pagi, tidurnya jangan kemalaman lagi ya nak ya. Bisa dilakukan ya kan? Bisa, yakin itu? Yakin. Ya, terima kasih. Hargai usahanya untuk memperbaiki kesalahan. Boleh kembali ke istirahat lagi ya. Terus ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, pada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru hebat, rekan-rekan, para senior, Bapak Ibu guru saya. Izinkan saya di sini untuk sedikit mendiseminasikan modul yang saya dapat dalam pendidikan guru penggerak angkatan 6, yaitu dari modul 1.4 budaya positif. Tujuan diseminasi ini adalah agar kami para JGP ini dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman kami mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Ada beberapa submodul. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada beberapa teori. Yang pertama dari William Glasser. Selama ini kita terlena dalam ilusi bahasanya, bahwa guru itu yang mengontrol murid, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan berwarna, bahwa kritik itu akan membuat orang merasa bersalah dan akan menguatkan karakter, serta ada pula ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Saya sendiri dahulu sebelum belajar, ilusi ini sering terlintas. Kemudian yang kedua, kami juga belajar bagaimana untuk merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini dikeluarkan oleh Mr. Stephen. Di sini kita bisa melihat perbedaan dari stimulus respon ke teori kontrol. Titik acuan kita ini yang paling bawah, Bapak Ibu, bagaimana model berpikir win-win solution. Kalau selama ini kita kan pikirannya ada yang menang, ada yang kalah. Kalau kita berdebat, ada permasalahan, pasti ada yang salah, ada yang benar, ada yang menang, ada yang kalah. Tapi dalam teori kontrol, bagaimana kita menghadapi sebuah persoalan, bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu, tapi semua pihak akan mendapatkan jalan. Kalau bahasa kerennya sih win-win solution, 50-50. Kamu tidak dirugikan, saya tidak dirugikan. Kamu mendapat manfaat, saya juga mendapat manfaat. Semua orang itu benar dengan pemahamannya masing-masing. Semuanya memiliki alasan tersendiri terhadap setiap
sadar bahwa setiap manusia itu unik. Semuanya memiliki pemahaman masing-masing dan tujuan masing-masing. Lanjut ya. Disiplin. Kalau menurut Ibu, disiplin dia apa, Bu? Taat pada apa, Bu? Aturan. Selain taat, konsisten. Kalau dengar kata disiplin pasti ke arah waktu ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin atau disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Sekarang kita digembar-gemborkan dengan kurikulum merdeka belajar. Jadi intinya bagaimana kita bisa mencapai disiplin diri sendiri. Jadi murid-murid kita itu tujuannya nanti bisa disiplin itu datangnya dari sendiri. Ya, bagaimana tujuan kita sebagai pendidik? Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, dan akhirnya mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Saya yakin Bapak Ibu lebih paham ini. Oke. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang, itulah tujuan mulianya. Kita namakan nilai-nilai itu sebagai nilai kebajikan yang universal. Kira-kira menurut Ibu nilai-nilai kebajikan kita di sekolah yang paling nampak yang mana, Bu? Ada kok. Kita terapkan sekolah. Nah, nilai kebajikan kita yang sekarang sedang digalakkan adalah profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan utama nanti murid-murid kita arahnya tetap ke arah profil pelajar Pancasila. Bagaimana sekolah akan melahirkan generasi yang memiliki profil pelajar Pancasila, yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bagaimana mereka bisa mandiri, bernalar kritis, dan berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Untuk modul 4.2 mengenai teori motivasi, hukum, dan penghargaan serta restitusi. Ada kata-kata asing nggak, Bu? Restitusi, ya. Kita akan mengenal restitusi. Sebelumnya, mengenai motivasi perilaku manusia itu biasanya ada 3 motivasi, ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk menjadi orang yang diinginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercayanya. Ada istilah dihukum oleh penghargaan. Kira-kira kalau dihukum oleh penghargaan itu gimana, Bu? Kita dihargai, tapi sebenarnya kita dihukum. Kenapa? Iya, tergantung. Jadi penghargaan itu akan mempengaruhi, bisa jangka pendek, jangka panjang, tergantung tujuannya. Nggak efektif ya, Pak? Ya, nggak efektif. Karena merusak hubungan. Si A memberi penghargaan, si B tidak. Akhirnya hubungannya dengan si B tidak harmonis. Padahal dalam satu ikatan keluarga di sekolah. Kemudian mengurangi ketepatan,
menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan penghargaan itu menghukum karena motivasi dari dalam diri yang menjadi tujuan tidak tercapai. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, tadi istilah barunya kita dapat restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid-murid kita untuk memperbaiki kesalahannya sendiri sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Pada kelompoknya itu maksudnya kepada keyakinan awal. Kalau di sekolah berarti keyakinan kita adalah profil pelajar Pancasila. Kembali lagi. Kalau itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi guru hanya membantu murid untuk berpikir tentang orang-orang seperti apa sih yang mereka inginkan gitu. Mereka mau jadi apa. Terus kalau punya masalah memecahkannya gimana, mereka bisa memecahkan sendiri, bisa mencari solusinya sendiri. Kalau istilah dulu kita kan disuap ya Bapak Ibu. Kalau saya sekolah dulu disuap, gurunya bilang A, B, C, ya itu nurut. Kalau sekarang anak harus bisa mencari solusinya, kita cukup membantu. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, bukan menebus rasa bersalahnya, karena bukan anaknya terus merasa bersalah, tapi memperbaiki hubungan. Kemudian kita memberikan penawaran, pilihan, bukan paksaan, bukan harus A, B, tapi kita diberikan pilihan anak-anak kita itu. Terus menuntun melihat dalam dirinya sendiri apa kekuatan mereka, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Apa sih alasannya? Modul ketiga mengenai keyakinan kelas. Selama ini kita di sekolah sudah di setiap kelas ada kesepakatan kelas. Nah, langkah berikutnya dari kesepakatan kelas itu kita akan membuat keyakinan kelas masing-masing. Keyakinan itu nilai-nilai keselamatan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nanti kita akan belajar bagaimana tahapan menciptakan program kebajikan. Nah, ada beberapa tahap Bapak Ibu. Nanti bisa saya share ya Bu. Kemudian pembentukan keyakinan baik di sekolah maupun di kelas. Kalau selama ini kita lebih point to point, sekarang arahnya lebih ke bahasa abstrak. Ya, pernyataannya itu universal. Lanjut, pada kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu ada 2 contoh yang kami pelajari, yaitu pertama kegiatan yang tampak seperti atau tidak tampak seperti. Jadi anak tuh nanti saat membuat keyakinan kelas, kita akan buat kolom mana yang nampak sesuai keyakinan, mana yang tidak nampak, anak bisa paham gitu. Jadi mereka paham ini loh yang menuju keyakinan kelasnya, ini yang tindakan yang tidak menuju keyakinan kelasnya. Contoh kedua itu mengenai kegiatan tugas saya, tugas kamu. Nah, kalau di kelas jadi tugas guru apa, tugas siswa apa. Jadi murid-murid kita atau siswa-siswa kita itu tahu ini loh tugas saya, tanpa perlu disuruh lagi. Mereka sudah tahu dan paham dan akan melakukannya sendiri. Selanjutnya, submodul 4.4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar, mungkin Bapak Ibu lebih paham. Ada 5 kebutuhan dasar. Di sini yang kita pelajari mengenai bertahan hidup. Bertahan hidup itu ya kebutuhan dasar yang kita sehari-hari, sandang, papan, pangan. Kemudian penguasaan. Kebutuhan untuk diakui. Ada kemampuan diakui orang lain. Adanya kasih sayang dan rasa diterima. Dia merasa dia mendapat cinta kasih sayang dari orang lain, diterima dalam kelompok, dalam kelas itu dihargai. Kemudian kebebasan. Mereka butuh merasakan saya itu bebas menentukan pilihan saya.
Yang terakhir, kesenangan. Dunia anak, dunia bermain. Jadi faktor kesenangan memang merupakan kebutuhan dasar bagi anak-anak. Kita lanjutkan ke dunia berkualitas, ya, dunia impian. Bahasa kita ya Bu. Dunia seperti apa sih yang kita impikan untuk masa depan kita? Mau seperti apa kita ke depan? Bagaimana lingkungan yang kita inginkan, situasi yang kita inginkan di kedepannya? Ini secara teoritis saja. Iso modul kelima, 4.5, restitusi dalam 5 posisi kontrol. Tadi restitusi kita sudah belajar. 5 posisi kontrol seorang guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kira-kira Bapak Ibu lebih condong kemana ini? Ke teman, Pak? Kedua. Pembuat merasa bersalah. Ada yang lain? Kalau Bumin ke arah mana, Bu? Purina nomor 1. Purina nomor 1. Oke. Nah, nama nggak Bapak Ibu? Ada yang nama ada nggak? Oke. Ini tahapan. Sebenarnya semua posisi ini pernah kita jalani ya Bapak Ibu ya. Tapi tujuan utama kita yang terbaik, alangkah baiknya sebagai seorang guru itu kita sebagai seorang manajer. Tentu sebagai seorang manajer. Coba jangan menghukum ya Bu. Saya dulu kecil juga sering dihukum loh Bu. Bagaimana faktor atau kegiatan atau tindakan atau langkah yang memperlihatkan bagaimana Anda sebagai seorang manajer di kelas Anda? Ini gurunya seperti ini, gurunya berkata seperti ini, ada beberapa contoh. Muridnya begini. Tujuan akhirnya ke bawah. Mengevaluasi. Guru bukan lagi sebagai pengontrol, tapi hanya sebagai seorang manajer. Gimana Bu? Aduh, iya Bu. Kalau di perusahaan manajer itu posisi yang diidam-idamkan. Tapi dunia impian. Dunia impian. Dan terakhir mengenai restitusi, segitiga restitusinya. Kemarin Ibu ada tanya. Nah, ini Bu. Segitiga restitusi itu ada 3. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Misalnya ada anak melakukan pelanggaran terhadap suatu kesepakatan atau keyakinan kelas. Nggak langsung dijudge. Kita biasanya, kamu ini laki-laki. Ya nggak Bu? Apa sih? Gimana sih kamu ini? Gitu. Saya juga dulu sering seperti itu ya Bu. Kita belajar sama-sama. Sama-sama kita merubah gitu. Semoga kedepannya lebih baik kan gitu. Tanya dulu anaknya. Kalau dipanggil ditanya, tahu nggak kenapa dipanggil? Paham nggak dia apa kesalahannya gitu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bahwa setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Saya pernah salah, Anda pernah salah, semua pernah salah. Boleh kok berbuat salah. Salah itu wajar. Anaknya tenangin dulu. Kalau marah-marah, siapa itu kemarin yang marah-marah Bu? Oh, nggak bisa ditenangin Bu. Kita belum nemu kuncinya kayaknya Bu. Belum. Kita cari kuncinya ya Bu. Karena biasanya emosi itu keluar pasti ada sebabnya kan gitu. Bagaimana anak bisa menangani emosinya terlebih dahulu? Tenang, baru kita tanyakan. Tahu nggak kesalahannya atau apa gitu kan? Setelah itu baru kita coba tarik. Coba kembalikan kepada nilai-nilai atau keyakinannya. Kalau kamu sudah tahu salahnya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya. Jadi bukan kita yang ngasih solusi ya Bu, tapi anak akan menemukan solusinya sendiri. Kembali lagi kepada kelompoknya, kembali kepada keyakinannya. Sampai sini Bapak Ibu.
modul 1.4 ada 6 submodul yang saya pelajari. Kami diminta untuk sedikit mendiseminasi, atau kalau bahasa kitanya ya boleh pakai webinar atau pakai sharing session. Kita anggap aja sharing session. Sampai sini apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa kita terapkan di sekolah kita demi kemajuan sekolah, demi kemajuan peserta didik kita. Semoga kita atau sekolah kita bisa melahirkan generasi-generasi penerus yang memiliki nilai kebajikan yang kita tuju tadi, yaitu profil pelajar Pancasila. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Segala kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.